Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Juju Juriah SPD dan Ibu Ika Septianawati MPD, serta yang kami banggakan kakak pembimbing yang telah mendampingi kami dengan baik, juga kepada teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Sabrina Dania Rahma yang akan bertugas sebagai host dalam kegiatan kita pada hari ini. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, kita semua bisa berkumpul dan mengikuti kegiatan ini dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan mengikuti acara webinar dari kelompok 6 mengenai topik Kenali Gaya Belajarmu. Sebelum kita mulai, saya ingatkan kepada para peserta untuk menyalakan kamera. Lalu, jika sudah mengajukan pertanyaan, mohon mikrofonnya di-mute kembali. Selanjutnya, izinkan saya memperkenalkan moderator kita pada hari ini, yaitu Aisyah Hoirunisa, yang akan memandu jalannya acara dari awal hingga akhir. Dan tentu saja kita juga akan mendengarkan presentasi dari teman kita, yaitu Muhammad Kaisya Gofur, yang akan membawakan materi berjudul Kenali Gaya Belajarmu. Tak lupa kepada Kalista Febriani sebagai presensi dan Naila Khalila sebagai flyer yang sudah bekerja dengan baik. Langsung saja kita mulai acara pada hari ini. Kepada moderator Aisyah, waktu dan tempatnya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Sabrina yang sudah memberikan kesempatan untuk saya berbicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aisyah Khairunisa sebagai moderator pada acara hari ini. Sebelumnya terima kasih untuk Bu Juju dan Ibu Ika serta teman-teman semua yang telah hadir di webinar kelompok kami. Untuk menghemat waktu, mari kita perhatikan pemaparan materi dengan tema memahami gaya belajarmu yang akan disampaikan oleh Muhammad Kaisa Gofur dengan hobi bersepeda dan cita-cita menjadi pengusaha sukses. Kepada Kaisa, kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada Aisyah selaku moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kaisal Gofur dari kelompok 6. Saya bertugas sebagai presenter. Materi yang akan saya sampaikan adalah tentang bagaimana memahami gaya belajar. Nah, apa sih gaya belajar itu dan apa manfaatnya bagi kita? Tanpa berlama-lama, mari kita langsung bahas. Itu gambarnya masih belum ada. Nah, udah ada. Gaya belajar adalah cara individu cenderung memproses, memahami, dan mengingat informasi baru. Atau dengan kata lain, cara seseorang lebih suka belajar. Ada juga beberapa pengertian gaya belajar menurut para ahli sebagai berikut. Menurut Gordon Dryan dan Dr. Janet, gaya belajar adalah cara yang diambil oleh masing-masing orang dalam menyerap informasi baru dan sulit masuk ke otak. Sementara itu, menurut Adi Gunawan, pengertian gaya belajar adalah cara yang lebih kita sukai dalam melakukan kegiatan berpikir.
Tujuan memahami gaya belajar. 1. Meningkatkan efektivitas pembelajaran. Dengan mengetahui gaya belajar, individu dapat menyesuaikan metode-metode pembelajaran mereka masing-masing. 2. Meningkatkan kolaborasi. Dalam lingkungan pembelajaran, pemahaman tentang gaya belajar yang berbeda dapat membantu siswa untuk saling membantu satu sama lain. 3. Memudahkan pembelajaran. Guru juga dapat menyesuaikan metode pengajaran mereka untuk mengakomodasi berbagai gaya belajar, sehingga siswa dapat belajar dengan lebih efektif. 4. Mengembangkan keterampilan. Memahami gaya belajar membantu individu dalam memahami bagaimana mereka belajar dan bagaimana mereka mengelola proses belajar mereka sendiri. Manfaat gaya belajar. 1. Peningkatan motivasi dan kepuasan belajar, seperti motivasi belajar lebih semangat, kepuasan belajar meningkat. Ketika siswa belajar dengan cara yang sesuai dengan preferensi mereka cenderung lebih termotivasi dan merasa lebih puas dengan proses belajar mereka. Pengembangan keterampilan metakognitif, seperti lebih memahami setiap proses pembelajaran, strategi belajar jauh lebih berkembang. Peningkatan kolaborasi, seperti kerja sama tim lebih efektif dan dapat saling belajar satu sama lain. Macam-macam gaya belajar. 1. Visual. Gaya belajar visual adalah cara belajar yang menggunakan penglihatan. Orang dengan tipe ini lebih mudah memahami informasi lewat gambar, warna garis, dan bentuk. Mereka juga cenderung memiliki kepekaan terhadap unsur artistik seperti paduan warna. Ciri-cirinya adalah: 1. Mereka lebih mudah mengingat apa yang mereka lihat daripada apa yang mereka dengar. 2. Lebih suka membaca daripada dibacakan. 3. Lebih suka belajar dengan gambar dan visualisasi daripada suara. Cara belajar mereka yaitu belajar dari gambar maupun video yang menarik. Lalu mereka menggunakan spidol warna-warni saat mencatat dan membuat mind mapping untuk memudahkan pembelajaran. Auditorial. Nah, tipe auditorial adalah tipe gaya belajar yang menggunakan pendengaran untuk belajar. Mereka lebih mudah memahami materi lewat penjelasan lisan daripada tampilan visual. Biasanya mereka peka dan hafal dari apa yang mereka dengar. Tipe-tipe ciri-cirinya adalah mereka mudah mengingat apa yang mereka dengar. Mereka lebih suka belajar melalui penjelasan atau melalui podcast. Mereka juga tidak terlalu bergantung pada tampilan visual atau gambar. Cara belajar mereka adalah merekam pelajaran lalu didengarkan ulang. Mereka mengajak teman untuk diskusi dan mengulangi penjelasan guru. Mereka juga membaca buku dengan keras-keras. Kinestetik. Gaya belajar kinestetik adalah cara yang paling efektif lewat gerakan, sentuhan, dan pengalaman langsung. Tipe ini lebih mudah paham kalau belajar sambil praktik atau melakukan sesuatu, bukan cuma membaca dan mendengar. Ciri-cirinya adalah mereka lebih senang dengan melakukan praktek langsung. 2. Mereka mudah jenuh jika terlalu lama belajar di kelas. Lalu mereka lebih mudah memahami informasi dengan gerakan daripada mendengar dan juga menggambar. Cara belajar mereka adalah mereka rajin belajar dengan menggunakan gerakan-gerakan. Lalu mereka tidak bisa memaksa melahap teori-teori di buku. Dan mereka sering mengunjungi tempat edukasi.
Terima kasih. Saya lanjutkan kepada moderator. Ya Bu, maaf. Eh, kes- kesimpulan yang bisa saya sampaikan adalah memahami gaya belajar baik pada diri sendiri maupun orang lain sangat penting untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kaisa yang sudah memaparkan materi. Masya Allah, semoga materinya bermanfaat untuk kita semua dan bisa memotivasi ya teman-teman. Saya sebagai moderator izin menambahkan kesimpulan yang tadi telah dibacakan oleh Kaisa. Kesimpulannya adalah memahami gaya belajar baik pada diri sendiri maupun orang lain sangat penting untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Gaya belajar adalah cara seseorang menerima, memproses, dan mengingat informasi. Dengan mengetahui gaya belajar dominan, seseorang dapat memilih metode belajar yang paling sesuai sehingga proses pembelajaran menjadi lebih mudah, cepat, dan menyenangkan. Baik, itu saja pemaparan dan kesimpulan dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan? Yang ingin bertanya boleh raise hand ya. Silahkan yang ingin bertanya. Ada yang mau Ada nanya yang gak nih? ingin bertanya nggak? Boleh, Alicia Giska, pertanyaannya silahkan kepada Ananda Alicia Giska. Perkenalkan, nama saya Alicia Giska Prianto dari kelompok 1 Gus 8. Saya izin bertanya, kan setiap orang itu punya gaya belajar beda-beda kan ya. Nah, apa akibatnya kalau seseorang tuh maksain belajar dengan gaya yang nggak cocok untuk dirinya sendiri? Baik, terima kasih. Selanjutnya untuk Ananda Faiza Almaya, dipersilahkan. Oke, kan kemarin beberapa hari lalu kita udah melakukan tes gaya belajar di sekolah kan. Nah, bagaimana jika hasil yang didapatkan ada dua gaya belajar yang hasilnya seri. Misalnya kinestetik mendapatkan poin 9 dan begitu juga visual misalnya mendapatkan poin 9. Apakah gaya belajarnya akan menjadi campuran antara kedua itu? Apakah bakal ada satu yang lebih dominan? Oke. Pertanyaannya ini cara menggabungkannya atau memperbedakan yang mana yang lebih dominan? Menggabungkannya deh. Ya, Oke, terima kasih cara Faiza. menggabungkan. Terima Sama-sama. kasih. Selanjutnya akan disambung dengan Kang Zahwan. Silakan Kang Zahwan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin bertanya, setelah kalian tahu gaya belajar kalian, apa rencana kalian ke depannya agar metode pembelajaran kalian jadi lebih efektif ke depannya? Baik, terima kasih Kak Zahwan. Ada yang ingin bertanya lagi? Sepertinya sudah cukup, sudah 3 pertanyaan. Untuk Kaisa, silahkan dijawab pertanyaan yang pertama, yaitu akibat memaksakan, pertanyaan dari Alicia Giska, akibat memaksakan metode, Alicia Giska boleh diulang pertanyaannya? Akibatnya jika seseorang memaksakan belajar dengan gaya yang tidak cocok sama diri dia sendiri. Oh, baik, terima kasih. Paksain dengan gaya belajarnya. Kalau ada seseorang yang mereka tidak enak, tidak suka dengan gaya belajarnya, tapi tetap memaksa, mereka akan tetap tidak fokus karena mereka merasa tidak nyaman dan tidak suka dengan gaya belajar seperti itu.
Mereka tidak fokus dan mereka makin stres dan lama-lama tidak fokus. Jadi mereka harus belajar dengan gaya mereka sendiri, tidak boleh dipaksakan. Karena itu berpengaruh pada pembelajaran. Apakah jawabannya sudah cukup? Cukup, terima kasih. Ya. Sama-sama. Kaisa, untuk pertanyaan kedua tadi dari Faiza Almaya, itu cara menggabungkan dua metode gaya belajar. Kayak misalnya kita sudah mendapatkan kemarin gaya belajar itu kan udah mendapatkan hasilnya. Tapi jika dua metode gaya belajar itu seri, sama-sama nilainya sama, cara menggabungkannya itu seperti apa? Silakan dijawab, Kaisa. Menggabungkan gaya belajar ya. Iya, Caranya adalah dengan mengidentifikasi gaya belajar dominan dan gaya belajar lainnya. Misalnya jika seorang lebih suka gaya belajar visual tetapi juga memiliki kecenderungan auditori, mereka dapat menggabungkan menonton video pembelajaran dengan mendengarkan podcast atau ceramah. Apakah jawabannya sudah membantu? Sudah cukup. Terima kasih, Kaisa. baik. Kaisa, tadi pertanyaan yang ketiga itu dari Kang Zahwan. Eh, maaf Kang Zahwan, boleh diulang nggak yang tadi rencana metode gaya belajar? Oh, untuk pertanyaan tadi, kan setelah kalian mengetahui apa gaya belajar kalian, jadi untuk kedepannya bagaimana metode pembelajaran kalian agar lebih efektif ke depannya? Metode Baik, pembelajaran terima kasih Kak Zahwan. Silahkan dijawab Kaisa. apa cara agar metode pembelajaran lebih efektif ya? Adalah cara menyampaikan materi pembelajaran yang dapat meningkatkan pemahaman, retensi, dan penerapan pengetahuan oleh siswa. Beberapa metode pembelajaran yang efektif antara lain pembelajaran kooperatif, berbasis proyek, berbasis masalah, serta penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Apa sudah cukup membantu? Ya, cukup. Terima kasih. Oh iya, sama-sama. Sama-sama. Apakah ada yang ingin bertanya lagi atau sudah cukup semuanya? Baik, karena saya cukupkan sampai sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah perkataan dan salah perbuatan. Saya sebagai moderator pamit undur diri dan acara saya kembalikan kepada host. Oh ya, maaf Ibu, sebentar. Apakah ada kesan dan pesan dari Bu Juju dan Bu Ika? Atau acaranya mau ditutup dulu? Oke, baik. Saya Aisyah sebagai moderator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada host. Baik, terima kasih kepada Aisyah sebagai moderator yang telah memandu jalannya acara dengan sangat baik, dan juga kepada para presenter yang sudah menyampaikan materi dengan jelas dan menarik. Tak lupa terima kasih juga saya sampaikan kepada Ibu Juju Juriah SPD dan Ibu Ika Septianawati MPD serta teman-teman semua yang sudah mengikuti acara ini sampai akhir dengan penuh perhatian. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan kita bersama. Sebelum saya tutup, apakah ada pesan dan kesan dari Ibu Juju atau Ibu Ika? Oke, boleh di off nak stopnya? Ya, oke. Terima kasih banyak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Well done. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hostnya bagus, moderatornya bagus, presenternya bagus. Alhamdulillah. Alhamdulillah. You did a great job. Selamat ya teman-teman ya. Alhamdulillah Makasih, Bu. semua sudah dilewati perjuangan menghasilkan
skill yang baik. Terima kasih banyak Ibu Cucu atas bimbingannya terhadap teman-teman. Bersama Miss. Sukses. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di off aja recordnya. Recordnya dimatiin, Neng. Oke, baik, Bu.